Shalom, salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari bersama-sama kita membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Duduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua niat baik kita, tidak semua rencana baik kita pasti sejalan dengan kehendak atau rencana Tuhan. Kenapa demikian? Karena Dia adalah perancang hidup kita. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi atas kita. Termasuk ketika Dia tahu bahwa niat baik kita, rencana baik kita tidak selaras, tidak sejalan dengan rencananya bagi kita, maka Dia akan berusaha dengan caranya untuk menggagalkan, untuk membatalkan, dan untuk merubahnya. Hal itulah yang dialami oleh Raja Daud. Dari teks ini kita membaca bahwa Raja Daud dia punya niat baik, yakni ingin membangun rumah Tuhan, ingin membangun bait Allah. Ternyata niat baik daripada Raja Daud ini tidak disetujui oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah sudah punya rencana di mana bukan dengan tangan Raja Daud lah, atau bukan oleh Raja Daud lah rumah Tuhan akan dibangun. Tetapi rumah Tuhan itu, bait Allah itu akan dibangun oleh keturunan Daud, yakni oleh anak kandungnya sendiri, Raja Salomo. Dan hal ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud. Dan mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud, yang berisi teguran bahwa Allah tidak menghendaki dengan tangannya lah yang akan membangun bait Allah. Maka respon dari Raja Daud mendengar nasihat firman Tuhan daripada Allah adalah dia datang duduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagi seorang pemimpin, tidak mudah bagi seorang yang punya pengaruh yang besar di tengah-tengah suatu bangsa, di tengah-tengah suatu tempat, untuk mau mendengar nasihat daripada orang lain, untuk mau mendengar teguran daripada orang lain. Apalagi itu bertentangan dengan apa yang menjadi niat baik atau rencananya. Tentu dia akan melakukan tindakan-tindakan sebagai tanda ketidaksetujuannya atau ketidaksenangannya terhadap orang yang sudah memberi nasihat dan arahan baginya. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenangnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak marah kepada Nabi Nathan. Dia tidak protes kepada Allah. Sebaliknya yang dilakukan adalah dia datang di hadapan Tuhan. Dia datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia datang menyerahkan niat baiknya itu kepada Tuhan. Dia datang menyerahkan rencananya itu kepada Tuhan, supaya biarlah rencana Tuhan yang sudah disampaikan kepadanya melalui Nabi Nathan, itulah yang terlaksana dalam kehidupan. Bahkan bukan itu saja, dia datang dan dia mempertanyakan, dia mengintrospeksi diri, siapa dirinya, siapa keluarganya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak layak, dia adalah orang yang berdosa. Keluarganya pun punya banyak masalah, hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Namun di balik semuanya itu, dia juga menyadari bahwa jika dia dan keluarganya masih ada sampai saat itu adalah karena kasih anugerah Tuhan. Itu karena pemeliharaan Allah yang sempurna baginya. Karenanya dia datang tersungkur di hadapan Allah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini berbeda dengan kita. Ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur, ketika apa yang menjadi niat baik kita dicegah oleh orang lain, pasti reaksi negatif yang akan terjadi. Kita marah, kita benci, kita protes. Jangankan untuk kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk menerima nasihat, masukan, teguran itu pun saja pasti kita
tidak akan melakukannya. Maka dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegurnya dengan rendah hati, dia mendengar, dia menerima teguran itu. Dia mendengar, menerima nasihat itu. Dan dia kembalikan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Raja Daud adalah menyadari betapa pentingnya mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Allah yang merancang hidupnya, bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu sudah dalam rencana Tuhan. Dia kembali menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa kita belajar, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Bahwa kita adalah ciptaannya. Kita adalah orang-orang yang harus tunduk di hadapannya. Tunduk di dalam rencana dan kehendaknya yang mulia bagi kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami selalu ada di hadirat Tuhan. Kami selalu datang kepada Tuhan ketika kami menerima teguran, ketika kami menerima nasihat, dan ketika kami mendapatkan arahan-arahan yang tentunya itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.